Seorang pria dari negeri Habasyah berniat datang untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sudah beriman, namun di kepalanya bergelayut beberapa pertanyaan yang membuatnya galau. Ia harus menuturkan sendiri pertanyaannya, lalu dijawab oleh sang Nabi. Jika tidak, kegalauannya tidak akan hilang. Dia tidak akan tenang. Ya Rasulullah, Engkau dimuliakan atas kami dari warna kulit dan risalah kenabian. Bagaimana menurut Engkau jika saya beriman sebagaimana Engkau beriman? Lalu saya beramal seperti apa yang Engkau amalkan? Apakah saya bisa menemanimu di surga? Lalu Rasul menjawab, barang siapa menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka dengannya itu cukup menjadi bukti tauhidnya di hadapan Allah. Dan barang siapa yang bertasbih memahasucikan Allah, tercatat baginya 100.000 kebaikan. Pria Habasyi itu bertanya lagi, bagaimana nasib kami sesudah ini? Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang sungguh akan datang di hari kiamat dengan membawa amal yang sekiranya diletakkan di atas gunung, niscaya akan memberatkannya. Kemudian satu nikmat saja dari nikmat-nikmat Allah itu ditimbang, maka hampir sepadan dengan semua amalnya. Sekiranya tidak, maka Allah tidak mengaruniakan rahmatnya. Lalu turun ayat surat Al-Insan ayat 1 hingga 20. Ayat 20 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Pria itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memandang saya seperti saya memandang engkau kelak di surga? Benar, jawab Rasulullah. Pria Habsyi itu menangis hebat hingga ia wafat saat itu juga. Ibnu Umar berkata bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menurunkan jenazah pria Habsyi itu ke liang lahat. Saudaraku, ada beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah ini. Pertama, antusiasme para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah. Pada masa hayat beliau, apapun problematika hidup ditanyakan langsung pada Nabi. Beliau adalah rujukan atau referensi utama segala problem yang mendera mereka. Beliau pun sebagai teman berbagi kebahagiaan. Para sahabat mengerumuni beliau untuk mendengar untayan nasihatnya, lalu bertanya mengutarakan masalah mereka. Semangat belajar para sahabat sangat besar. Padahal tidak sedikit di antara mereka yang sudah berusia lanjut. Generasi tua tidak mau kalah dengan yang muda. Majelis ilmu Rasulullah SAW adalah majelis lintas usia. Saat ini ketika Rasul sudah wafat, otoritas keagamaan dipegang oleh para ulama yang terkenal kealiman dan kesolehannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Sehingga ulama seyogianya harus berupaya menjadi referensi atas permasalahan umat layaknya Rasulullah SAW. Ulama harus siap menyimak keluh kesah umat dan mengupayakan solusi cerdasnya. Pelajaran yang kedua, kemuliaan ada pada keimanan. Kemuliaan hakiki bukan dari warna kulit, bangsa tertentu, dan golongan apapun. Keimanan adalah kuncinya. Kedudukan siapapun dalam Islam bisa berbeda sesuai kadar keimanan dan ketakwaannya. Surga terbuka bagi siapapun dan berkulit apapun, asalkan dia beriman kepada Muhammad SAW dan menjalankan ajarannya. Dan pelajaran yang ketiga, hidayah yang kita peroleh adalah hadiah Allah semata. Nikmat demi nikmatnya tidak akan bisa kita bayar seberapa syukur pun kita dan sehebat apapun ibadah kita. Seandainya pun kelak kita bisa masuk surga, bukan murni karena diri kita, melainkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mampu berdoa semoga diberi keistiqomahan dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.